Halo, selamat malam semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Malam ini kita ketemu lagi di Instagram Live. Hari ini kita akan membahas mengenai gangguan yang cukup sering ditanyakan dan belum lama kita merayakan Purple Day. Ya, Purple Day itu adalah hari di mana memperingati kewaspadaan akan gangguan atau penyakit epilepsi. Ya, jadi hari ini kita akan bahas epilepsi. Oke, karena waktu itu kita udah pernah bahas tentang epilepsi, jadi saya akan coba jawab pertanyaan-pertanyaan dulu. Nanti dari situ kita akan bahas lagi mana yang masih perlu dibahas, mana yang sudah cukup diterangkan dari video sebelumnya. Oke, sudah banyak pertanyaan yang masuk, kita urut aja dulu ya. Sebetulnya kalau ditanya definisinya dulu deh, definisinya ya. Banyak yang bertanya soal tentang anak saya epilepsi atau bukan. Itu yang paling banyak pertanyaannya. Anak saya epilepsi atau bukan. Nah, yang paling penting adalah sebelum pertanyaan saya anak saya epilepsi atau bukan, yang paling penting pertanyaannya yang paling penting adalah anak saya kejang apa bukan gitu. Ya kan? Karena banyak gangguan yang menyerupai kejang. Banyak mimpi buruk ya, mimpi buruk, terus yang suka dibilang masturbasi pada anak ya, yang anaknya kakinya disilang sampai keringetan. Sekarang namanya jadi sekarang karena dia kata masturbasi kesannya nggak bagus, ada yang bilang namanya self gratitude ya, jadi ya tujuannya menyenangkan diri sendiri. Ya, itu nanti kita bahas belakangan. Tapi pertanyaan yang paling penting adalah anak saya kejang atau bukan. Nah, itu makanya ada pertanyaan. Dok, apa perbedaan antara kejang dan gerakan normal pada bayi? Kadang bayi terlihat seperti mengunyah tapi masih bisa respon. Apa setelah kejang bayi selalu menangis? Nah, ya pertanyaannya. Ini bagus nih pertanyaannya. Karena itu dia yang paling penting. Kejang apa bukan? Nah, bagaimana membedakan kejang atau bukan? Ya, oke. Yang paling penting, kejang, sekarang kita bedain kejang dan bukan. Kejang selalu onset, artinya munculnya tiba-tiba. Ya, kejang selalu munculnya tiba-tiba. Sedangkan kalau bukan kejang, munculnya bertahap, gradual. Saya selalu kasih contoh yang paling gampang adalah membedakan antara kejang sama pingsan. Pingsan yang sinkop itu. Sinkop tuh yang istilahnya susah ya, yang kalau upacara tuh punya temen dulu waktu SMA upacara pingsan gitu, adalah pasti. Jangan-jangan yang nonton di sini pernah ada yang pingsan. Nah, pasti pernah merasakan perbedaannya. Kalau kejang tiba-tiba, jadi kalau anak kejang misalnya sama-sama upacara, kalau pasien yang kejang dia langsung tiba-tiba langsung, dia biasanya bengong-bengong, gabruk, jatuh dia. Makanya sering ditandai dengan ada luka. Sedangkan kalau bukan kejang, dia biasanya munculnya gradual. Jadi makanya kalau yang pingsan karena kepanasan gitu ya, kelamaan berdiri, biasanya munculnya pelan-pelan. Jadi dia biasanya, aduh ini pusing banget nih. Terus pegangan temennya dulu, habis pegangan temennya, terus cari tempat yang agak mau jatuh, yang enakan di mana, terus dia baru duduk, terus dia pingsan. Jadi bertahap. Biasanya jarang ada cedera karena tadi onsetnya pelan-pelan bukan mendadak. Jadi ingat, kejang timbulnya mendadak. Jadi tidak bisa diperkirakan. Kedua, pada saat kejang gerakan matanya cenderung abnormal. Ini yang paling penting. Makanya tadi pertanyaannya gimana membedakan apakah ini geraknya normal pada bayi atau ini suatu kejang. Anak saya seperti mengunyah tapi masih respon. Nah, ini dia jawabannya. Kalau dia betul kejang, gerakan matanya pasti abnormal. Jadi kesannya nggak respon. Jadi kalau anaknya kelihatannya kayak bengong, tapi kalau dipanggil respon. Kalau dicol-col dia langsung nengok. Ya berarti bukan kejang. Kalau kejang, gerakan matanya hampir selalu abnormal. Jadi bisa diam aja gitu ya, seperti bengong, bengong-bengong aja. Atau ngelirik ke satu sisi, atau ngelirik jauh banget. Atau kayak yang pernah ke tempat praktek saya, ada yang anaknya diperiksa, pada saat diperiksa dia ngeliriknya sampai mata hitamnya hilang. Coba bayangin ya. Jadi ini mata kita nih hitamnya, dia ngelirik gini sampai matanya hitamnya hilang.
Waktu saya bilang sama orang tuanya, ini sering begini. Iya dok, emang sering begitu. Ini bukannya kejang, saya bilang. Karena pasiennya datang bukan karena kejang loh. Pasiennya datang karena dia memang terlambat perkembangan aja. Jadi waktu saya bilang, loh ini bukannya kejang. Terus dia bilang, enggak dok, itu kan ngelirik. Nah, saya selalu bilang, kalau kejang, tadi kan gerakan matanya abnormal ya. Jadi beneran abnormal. Kalau ngelirik tuh aneh banget mestinya. Dia ngelirik, cuma sini hitamnya sampai hilang. Jauh, sampai melintir ke belakang. Ya itu kan ngelihatnya agak, ya kita bilang agak aneh gitu. Jadi makanya gerakannya selalu matanya abnormal. Nah, saya juga selalu bilang, kalau anaknya ngelirik sampai hitamnya hilang, percaya deh itu nggak mungkin lagi ngelirik. Kenapa? Lah kalau hitamnya sampai hilang kan dia nggak bisa ngelihat apa-apa. Ya, dan coba sekali-sekali kita lakuin. eh, jadi coba kita ngelirik sampai sejauh mungkin sambil ngaca ya. Pasti hitamnya juga belum tentu hilang. Jadi kalau sampai hitamnya ini hilang, ya berarti artinya dia udah nggak ngelihat. Itu artinya nggak sadar dia. Ya, jadi matanya terganggu, biasanya gerakannya terganggu. Terus habis itu gerakan ekstremitas, artinya gerakan tangan dan kakinya biasanya sinkron. Jadi kalau tangannya gerak, kakinya juga gerak. Dah tuh. Nah, kejang biasanya bisa seluruh badan, bisa separuh-separuh. Jadi jarang sekali bisa ketemu cuma tangan doang. Itu jarang banget. Atau kaki doang gitu. Itu jarang banget. Biasanya kalau tangan kanan sama kaki kanan. Tangan kiri sama kaki kiri. Atau sekalian aja empat-empatnya. Kalau empat-empatnya misalnya kaku semua begitu. Ya. Jadi gerakannya sinkron. Sinkron artinya eh, selalu sepaket gitulah istilahnya ya. Jadi ya kanan sama kanan semua gitu. Ya. Terus keempat, biasanya ada sianosis. Sianosis itu bibirnya biru. Ya, jadi biasanya orang tuanya akan bilang, iya waktu bengong bibirnya pucet. Nggak selalu biru, tapi bisa pucet. Nah, kelima, kesadarannya terganggu. Jadi harus kesadarannya terganggu. Bisa nggak kejang kesadarannya nggak terganggu? Bisa, tapi jarang. Ya, jadi kalau ditanya, kalau pasien kejang ada yang sadar. Saya punya yang pasien sambil ngirik gini sambil main kok. Gitu. Itu punya saya. Nah, tapi itu jarang ya. Kebanyakan kesadarannya terganggu. Nah, terus keenam berarti ya. Keenam, serangannya khas. Artinya selalu bentuknya hampir selalu sama, itu aja. Jadi orang tuanya akan lihat. Nggak mungkin sekali lah. Misalnya dia suka loh bengong sambil ngunyah-ngunyah. Ya kita tanya berapa kali, sehari berapa kali. Mesti ada lagi, nggak mungkin cuma sekali. Jadi kalau ada anak, dok kemarin anak saya sekali deh. Kemarin minggu lalu saya lihat anaknya sambil bengong ngunyah-ngunyah. Ya menurut saya sih itu kayaknya kalau bapak ibunya juga kalau lagi mikirin macam-macam juga suka gitu kali ya, bengong gitu ya. Bengong sambil gini-gini. Ya menurut saya itu kalau sekali-sekali aja boleh-boleh aja ya. Tapi harus respon dong ya. Jadi artinya kalau di sini yang nonton terus tiba-tiba misalnya suaminya lagi duduk bengong sambil ngunyah-ngunyah, dipanggil nggak respon, ya mungkin itu juga bener kejang mungkin loh ya. Jadi pastikan setiap ada yang bengong di rumah, tolong dipanggil, tolong disenggol, terserah dicolek, pokoknya segera dicolek supaya cepet sadar. Kalau sadar berarti aman. Ya, terus kemudian kalau kejang lamanya justru hanya beberapa detik. Jadi kalau orang pikir, wah kejang lama, kejang berjam-jam, itu mah jarang banget lah. Jarangnya banget. Hampir sebagian besar, hampir semuanya justru kalau kejang biasanya hanya detik sampai menit. Menit aja juga paling 1 menit 2 menit. Kalau lama justru malah mungkin bukan kejang. Jadi kalau ini tadi dibangunin nggak bisa sampai 5 jam, 7 jam. Ya kita suka bertanya-tanya itu benar kejang bukan ya? Walaupun ada yang begitu. Saya nggak bilang nggak ada ya. Ada yang begitu, tapi itu jarang banget. Nah, kalau kejang, ingat tadi kan nomor 1 mendadak ya. Nah, oke, sekarang ini yang ke-8 adalah tidak dapat diprovokasi. Jadi artinya nggak bisa. Nggak bisa kalau misalnya gini, tiap disuruh makan dia kejang dok. Nah, itu udah aneh kan? Iya aneh dong. Mestinya kalau kejang nggak kenal waktu, mendadak tadi, dan nggak bisa diprovokasi. Artinya, misalnya kata-kata mamanya begini. Kata mamanya bilang, ini tiap disuruh makan dia kejang dok. Ya udah kita tes aja ya. Begitu anaknya datang kita suruh, ayo makan yuk. Terus dia kejang bener. Berarti pasti bukan kejang. Ya. Karena kejang tidak bisa diprovokasi. Artinya kita nggak bisa bilang, ini yuk
misalnya tadi, yuk makan terus dia jadi kejang gitu, nggak mungkin. Jadi kejang harus mendadak. Ada yang bisa membuat provokasi kejang, jadi bisa sebetulnya, tapi balik lagi bisa tapi jarang. Misalnya kayak cahaya berkedip-kedip itu bisa bikin kejang. Hiperventilasi yang gini, gitu ya, tarik napas dalam, buangnya berlebihan, tarik napas dalam, buangnya berlebihan. Misalnya kayak niup balon, itu bisa bikin kejang. Pada anak yang memang epilepsi atau punya bakat kejang ya nggak. Jadi jangan terus semua orang takut tiup balon, nanti kasihan tukang balon. Ya, jadi tenang, nggak, bukannya masalah bukan tiup balonnya, tapi hiperventilasinya. Pada anak yang kejang, bukan semua, ada sebagian kecil yang bisa kejang ya, tuh dia. Jadi gejalanya dari gejala-gejala yang saya sebut tadi, kita jadi bisa bedain, langsung bisa bedakan ini kejang apa bukan. Jadi kalau anaknya ngunyah tapi masih respon, ya udah kemungkinan besar bukan. Nah, sekarang kalau kita udah tahu ini kejang atau bukan, kan baru ngomong nih epilepsi apa bukan, ya, epilepsi atau bukan. Definisi epilepsi, saya ulang, definisi epilepsi. Satu, kalau terdapat kejang lebih dari satu kali, jadi harus lebih dari satu kali ya, misalnya dua deh, dua. Di hari yang berbeda, harus jaraknya lebih dari 24 jam. Ingat, minimal dua kali, harus lebih dari 24 jam. Jadi kalau dua kali masih dalam sehari, belum termasuk epilepsi. Hari ini sekali, 10 tahun lagi sekali, namanya epilepsi. Kan lebih dari 24 jam. Ya. Jadi kalau kejang lebih dari 24 jam jaraknya, minimal dua kali, dan harus tanpa pencetus yang jelas. Jadi nggak boleh tuh yang namanya misalnya gini, kayak berapa hari yang lalu saya dapat, dok ini anaknya kejang nggak pakai demam, tapi dia lagi infeksi berat. Jadi diperiksa darahnya dia lagi ada infeksi berat. Nah itu sih kejangnya karena infeksi beratnya. Dia bukan epilepsi. Karena ada hal lain yang bisa bikin dia kejang. Ya. Nah itu definisi pertama epilepsi. Kedua, kalau kejangnya cuma satu kali, jadi tadi kan dua kali ya di hari yang berbeda. Sekarang kalau kejangnya cuma satu kali, tapi ada resiko untuk berulang lebih dari 60%. Jadi dia punya resiko lebih dari 60% untuk timbul yang kedua. Apa aja resikonya? Kalau diperiksa anaknya nggak normal. Jadi kalau kejang sekali, disertai ya, kejang satu kali, disertai satu, ini atau ya. Jadi kejang satu kali, disertai, diperiksa ada nggak normalnya, misalnya lumpuh sebelah gitu ya. Atau EEG-nya nggak normal, atau di CT scan atau di MRI nggak normal. Ya, jadi salah satu ini terpenuhi, walaupun kejangnya cuma satu kali, dianggap epilepsi. Ya, ingat, walaupun kejangnya satu kali, bisa dianggap epilepsi atau diobati sebagai epilepsi kalau dia secara fisik kita periksa ada yang nggak normal, pemeriksaan sarafnya, atau EEG-nya nggak normal, atau diperiksa CT scan atau MRI didapatkan kelainan. Jadi misalnya ada pasien cerebral palsy misalnya, ada pasien dengan cerebral palsy misalnya, kan dia ada diperiksa juga udah kelihatan anaknya ada kekakuan gitu ya, keterlambatan perkembangan. Tahu-tahu dia kejang satu kali, kita bisa anggap epilepsi karena tadi pada saat pemeriksaan fisik didapatkan kelainan. Oke, ya tuh. Jadi kita udah tahu definisinya. Dari situ aja kita sudah bisa tahu ini diagnosanya epilepsi atau bukan. Nah, kalau kita lihat daftar pertanyaan yang paling banyak apakah bisa sembuh atau enggak? Tapi nanti ya, nanti dulu. Kita nanti habis ini kita ngomong pengobatan habis ini. Nah, ini ada pertanyaan lagi ini. Dok, anak saya hipokalsemi. Jadi kalsiumnya rendah. Barusan cek kalsium ion 0,49. Itu rendah sekali loh. Dia dari tadi kejang tangan dua-duanya kaku, sekarang masih di IGD, nggak tega ngelihatnya. Jadi ya buat ini siapa namanya ya tadi, Juniarti Ervina. Oke, Ibu Juniarti Ervina, mudah-mudahan cepat sembuh anaknya. Tapi ini nggak bisa disebut epilepsi. Kenapa? Karena kejangnya disebabkan oleh tadi kurang kalsium. Jadi walaupun dia nggak pakai demam, tetap nggak bisa dianggap epilepsi karena dia ada hipokalsemi, ada kalsium yang rendah. Obatnya, obat kejang sementara aja.
Tapi yang paling tepat kalsiumnya yang diberesin. Kalau kalsiumnya normal ya dia nggak akan kejang lagi. Ya. Terus kemudian pertanyaan berikutnya, sorry ya. Nah, sekarang kalau sudah tahu epilepsi, bagaimana? Nah, ini ada pertanyaan nih. Anak CP apakah tergolong penyandang epilepsi, Dok? Itu cerita yang berbeda. Cerebral palsy itu yang anaknya ada masalah pada saat misalnya lagi lahir dia sesak lah, infeksi lah. Pas sembuh, dia waktu besarnya terjadi keterlambatan perkembangan, biasanya anaknya kaku, namanya cerebral palsy. Apakah cerebral palsy tergolong penyandang epilepsi? Enggak juga. Tapi betul, anak cerebral palsy sekitar 30%-an sering disertai epilepsi, ya. Jadi sering disertai epilepsi. Jadi bukan semua anak CP pasti epilepsi, enggak. Tapi memang anak cerebral palsy salah satu yang cukup sering mengalami epilepsi. Jadi dua cerita yang berbeda tapi memang sering berhubungan. Nah, apa penyebab epilepsi? Ini ada pertanyaan. Apa penyebab epilepsi? Nah, penyebab epilepsi banyak. Yang pasti penyebab epilepsi adalah ada sel di otak yang fungsinya terganggu sehingga mengirimkan sinyal yang berlebihan. Nah, itu paling gampang lah, kata-kata yang paling gampang. Jadi otaknya ada sel yang terganggu sehingga mengirimkan sinyal yang berlebihan. Jadi tanpa disuruh dia kerja sendiri. Makanya tanpa disuruh tangannya kerja sendiri, tanpa disuruh mulutnya miring-miring sendiri, ya. Nah, kalau apakah kelainannya karena apa? Kelainannya bisa macam-macam. Lahir nggak nangis bisa. Yang sering di dalam kandungan ternyata pembentukan otaknya nggak sempurna bisa. Misalnya ternyata waktu prematur juga otaknya belum sempurna bisa. Ya, jadi banyak sekali penyebab epilepsi. Prinsipnya begitu otaknya mengalami gangguan fungsi, dia akan bisa salah satunya menyebabkan terjadi epilepsi. Apakah kejang dengan tics itu beda? Beda, ya. Tadi kan dibilang kejang apa bukan? Jadi kejang apa tics beda nggak? Kejang sama tics beda. Kalau kejang kan nggak bisa dikontrol. Kalau tics itu yang biasa yang anaknya merem-merem gitu-gitu atau miring-miring begini. Bedanya kalau kejang kan nggak bisa diprovokasi. Jadi kalau kejang tuh khas. Kalau kejang kapanpun bisa muncul. Kalau tics nanti kelihatan deh. Kalau stres, nganggur gitu baru muncul. Kalau yang punya anak tics tahu. Coba aja nganggur gitu ya, nganggur sambil nonton TV, mulai dia muncul gini-gini. Atau coba deh ditegur deh sesuatu gitu, diingetin. Jangan begini-begini, nanti mulai dia gini-gini. Karena kalau stres atau nggak ada kegiatan muncul. Tapi begitu sibuk, yuk main bola yuk. Ticsnya hilang. Kalau epilepsi nggak bisa, yuk main bola, nanti lagi main bola juga bisa kejang. Jadi, nah ini kan pertanyaannya anak saya tics atau epilepsi karena sejak 3 minggu yang lalu anak saya sering menggerakkan kepala dan tangannya sendiri, katanya nggak bisa ditahan. Nah itu harus ditanya dulu baik-baik. Bener-bener nggak bisa ditahan atau bisa. Nah, gampang udah ajak aja main. Kalau diajak main juga nongol gerakannya, ya udah berarti bener kejang, harus kontrol dong, ya. Nah, sekarang kalau benar epilepsi, berapa lama pengobatannya? Nah, ini yang banyak pertanyaan ya. Berapa lama pengobatannya? Nah, pengobatan epilepsi bergantung tipe epilepsinya. Epilepsi itu banyak banget. Saking banyaknya, kita mesti tahu bahwa ada epilepsi yang bahkan nggak usah diobatin aja sembuh sendiri. Jadi jangan langsung stres dengan kata epilepsi, karena epilepsi ada yang sembuh sendiri. Makanya kita di Indonesia ini salah satu yang menganut kalau jarak antar kejangnya lebih dari 6 bulan, misalnya nih bener 2 kali gini ya. Waduh, ini tahun lalu kejang, tahun ini kejang. 2 kali. Epilepsi bukan? Epilepsi. Tapi jaraknya berapa lama? Kejang pertama ke kejang kedua kejangnya jaraknya setahun. Kita nggak obatin. Karena kita tahu kalau kejang yang jaraknya jauh-jauh gitu, biasanya nanti akan hilang dengan sendirinya. Ya, jadi kita menganut bahwa yang kita obatin kalau kejangnya kurang dari 6 bulan jaraknya. Jadi kalau
Kejang pertama ke kejang kedua jaraknya 3 bulan, oke kita obatin. Kejang pertama ke kedua 7 bulan, nggak usah diobatin, pantau aja. Tapi begitu dia mendekat, kok ini sekarang jadi kurang dari 6 bulan, yuk kita obatin. Ya, pengobatannya jadi tergantung jenis epilepsinya. Ada yang sembuh sendiri, ada yang harus diobatin, ada yang diobatin pun kita bilang ini kemungkinan sembuhnya kecil. Nah, ngobatinnya rata-rata kalau epilepsinya yang jinak ya, epilepsi yang jinak, misalnya absans itu yang cuma bengong aja. Itu yang kalau disuruh tiup-tiup bengong deh, bengong. Nanti terus udah lagi gitu ya. Nah, itu kalau yang biasanya yang ringan-ringan, absans, Rolandic ya. Kalau punya anak yang tiba-tiba dokternya bilang, "Ini Rolandic nih." Biasanya rata-rata ngobatin setahun bebas kejang biasanya sudah hilang. Sedangkan epilepsi yang lainnya rata-rata umumnya diobati selama 2 sampai 3 tahun bebas kejang. Ingat, 2 sampai 3 tahun dari kejang terakhir. Jadi bukannya minum obat 2 sampai 3 tahun, bukan. Jadi 2 sampai 3 tahun dari kejang terakhir. Jadi selama 2-3 tahun nggak boleh kejang. Terus kalau udah 1,5 tahun kejang gimana? Ya minta maaf, dosisnya dinaikin, kita mulai dari 0 lagi sampai 2-3 tahun yang akan datang, ya. Jika pengobatan sudah dijalankan 2 tahun dan sudah saatnya penurunan dosis obat, setelah dosis obat diturunkan ternyata muncul kejang lagi, apakah mulai dari awal lagi pengobatannya? Ya sama, kita kayak dari awal lagi. Jarak antar obat selesai ke kejangnya lebih dari 6 bulan nggak? Kalau misalnya, ini kan pertanyaannya gini, ini obat udah minum 2 tahun, obatnya udah habis, udah selesai, dah yuk, udah 2 tahun, yuk kita stop. By the way, nyetop obat kejang nggak boleh mendadak ya. Jangan coba-coba stop obat kejang mendadak. Biasanya akan muncul lagi lebih hebat lagi dari sebelumnya. Dan kita akan kesulitan. Jadi kalaupun dia udah bebas kejang 2 tahun, udah sembuh nih ya 2 tahun nggak kejang, itu pun kita nyetopnya perlahan-lahan. Jadi benar-benar pelan. Harus gitu. Ya, nggak boleh tiba-tiba stop. Nggak boleh banget. Ya, jadi harus pelan-pelan. Itu untuk menghindari kambuhnya kejang. Nah, kalau udah selesai, udah turun pelan-pelan, udah nggak kejang, ya udah sembuh. Nah, tapi kalau tiba-tiba muncul lagi gimana? Ya kita anggap jadi nomor 1 lagi, kejang pertama lagi. Terus tunggu yang kedua dong. Iya, tunggu yang kedua lagi. Kalau jaraknya kurang dari 6 bulan, ya sudah kita obatin lagi. Begitu seterusnya. Ya. Nah, apakah epilepsi bisa sembuh? Ya tadi udah dibahas ya, ada yang sembuh sendiri juga ada. Nah, apakah minum obat kejang terus-menerus berbahaya? Jadi pertanyaannya efek samping obat. Oke, nggak usah obat kejang. Mau minum paracetamol aja bisa gangguan hati kalau diminum dengan tidak tepat. Jadi kalau minumnya nggak tepat, coba aja minum paracetamol. Misalnya anak mestinya minumnya 1 sendok, terus nggak sengaja minum 1 botol. Nah, itu bisa keganggu hatinya. Jadi itu cuma paracetamol ya. Jadi apalagi obat kejang. Tolong diminum dengan baik. Artinya pastikan dosisnya betul. Kalau disuruh 3,5 tuh 3,5 betulan, bukan kira-kira 3,5. Pakai pipet, pakai suntikan gitu ya. Pastikan minumnya jamnya tepat. Jadi kalau 2 kali sehari, pastikan itu 12 jam. Harus tepat banget dok menit detiknya. Enggak lah, boleh meleset sedikit-sedikit ya. 30 menit sebelum atau 30 menit sesudah. Gimana dok kalau telat 2-3 jam? Kalau dia telat 2-3 jam nggak kejang, ya puji Tuhan. Kan nggak kejang. Kalau kejang, ya dimulai dari 0 lagi. Ya, jadi makanya saya selalu bilang, dimohon tepat waktu. Kalaupun meleset-meleset setengah jam aja lah. Jangan lebih-lebih. Mayoritas manusia ya kayaknya, bukan orang Indonesia doang. Kalau dibilang boleh telat, biasanya keterusan. Jadi begitu dibilang, oh iya deh nggak apa-apa telat. Nah, hari ini telat setengah jam, besok 1 jam, besok lagi 2 jam, besok lagi 5 jam, besok lagi lupa. Pasti habis itu dia ngerasa, kayaknya nggak minum obat nggak apa-apa nih, di stop nanti akhirnya. Ya, nggak boleh. Jadi tolong minum yang teratur. Karena dengan minum tidak teratur, misalnya mestinya 12 jam, kadang 8 jam, kadang 14 jam, kadang, waduh lupa nih 4 jam. Itu justru efek sampingnya muncul. Padahal kalau diminum teratur, efek sampingnya jarang muncul. Nah, apakah efek samping obat-obatan ini bahaya? Sebagian besar enggak. Misalnya kayak asam valproat, efek sampingnya gemuk, makannya banyak tuh. Kalau yang anaknya kurus mah seneng ya, langsung minta lagi nanti. Nah, jadi efek sampingnya mayoritas nggak berbahaya. Kalaupun ada efek sampingnya,
biasanya begitu obatnya di stop atau obatnya diganti ke obat yang lain, efek sampingnya akan hilang. Jadi nggak usah takut. Efek sampingnya mayoritas tidak permanen. Ingat ya, mayoritas efek samping obat tidak permanen. Kalau ada gangguan, obatnya di stop, kita ganti obat lain, efek sampingnya hilang. Makanya kontrol teratur, biar kita cek itunya, efek sampingnya. Saya selalu bilang, kalau ke dokter itu, orang suka pikir, aduh ngapain ke dokter, kan udah nggak kejang. Kalau cuma mau tahu efek baiknya, gampang. Kejang nggak kejang kan nih, orang tuanya juga tahu. Udah tahu, oh udah nggak kejang, berarti baik. Yang disuruh kontrol itu kita mau cek efek sampingnya sebetulnya, ya. Jadi efek sampingnya kita mau lihat. Makanya rata-rata sebulan sekali kontrol. Kadang-kadang kalau udah bagus banget 3 bulan sekali, 2 bulan sekali. Itu kita mau lihat efek sampingnya. Ya, jadi nggak usah takut tentang efek samping, tidak permanen. Tapi apa? Kalau udah disuruh diobatin, boleh nggak kalau saya stop mendadak? Nggak boleh, karena tadi dia bisa kambuh lebih berat dari sebelumnya, satu. Kedua, perlu diingat, kerusakan otak sifatnya permanen. Tadi ingat, kerusakan karena gangguan lah, gangguan apapun karena obat, tidak permanen, bisa hilang. Tapi kerusakan otak, itu pasti permanen. Jadi kalau Anda memilih misalnya disuruh diobatin, saya nggak mau diobatin deh, karena saya takut efek samping obat. Kebalik, kalau takut efek samping obat nggak perlu takut, orang nanti juga kalau obatnya di stop juga efek sampingnya hilang. Tapi kalau anak yang nggak diobatin, kerusakan otaknya terjadi dan nggak pernah bisa diperbaiki lagi. Jadi nanti kalau orang tuanya nyesel, aduh coba dulu diobatin, nggak bisa disesali juga, orang udah kerusakan yang terjadi nggak bisa diperbaiki. Ya, jadi kalau memang diputuskan diobatin, ayo obati dengan baik. Pertanyaannya lumayan banyak juga nih ya. Nah, setahun yang lalu, ini pertanyaannya, setahun lalu anak saya didiagnosis epilepsi, namun tidak diberi obat dan diminta lihat apakah kejangnya kambuh. Nah, ini biasanya karena jarak antar kejangnya jauh. Riwayat kejangnya 2 kali dengan jeda kejang pertama dan kedua sekitar 5 bulan tuh ya. Lihat jauh ya, 5 bulan. Ya, 5 bulan tipis lah, antara 5-6 bulan. Ada yang diobatin, ada yang enggak. Kata dokter ada jenis epilepsi yang hilang sendiri. Puji syukur sampai saat ini belum pernah kejang lagi. Saat ini usianya sudah 2 tahun 3 bulan. Tuh, ya kan? Jadi artinya kalau kejangnya jaraknya jauh, biasanya akan hilang sendiri kejangnya. Tapi tolong dipantau. Namun kadang kalau tidur dia seperti kedutan kaki, tangan, kepala. Apakah ini tanda bahwa suatu kejangnya akan kambuh lagi? Yang kita perlu pertanyakan itu kedutan biasa atau itu kejang. Kalau sekali doang gini, gitu ya, lagi tidur gini, kaget dikit, ya itu mah biasa lah. Itu kayaknya saya juga gitu, kalau udah ngantuk-ngantuk banget tiba-tiba kaget dikit. Istri saya juga gitu kayaknya, cuma dia aja nggak sadar. Ya, jadi nanti lihat aja suaminya sebelah lagi tidur atau istri lagi tidur, lihat nanti pasti ada kaget-kaget. Tapi kalau kagetnya berulang-ulang, misalnya kayak gini ya, tiba-tiba tangannya dalam satu waktu, kemungkinan tuh kejang. Jadi hati-hati. Nah, pertanyaan berikutnya lagi, anak saya dengan ASD dan PDA. ASD dan PDA itu kebocoran jantung. Umur 2 tahun baru dioperasi. Pada saat umur 3 tahun tiba-tiba jadi epilepsi. Apakah karena gangguan jantung? Nah, kelihatannya bukan. Karena ASD dan PDA adalah jenis kebocoran jantung yang biasanya nggak sampai ganggu ke otak. Ya. Tapi kalau ditanya ada nggak yang gangguan kebocoran jantung yang bisa sampai nyebabin masalah di otak? Ada. Misalnya contohnya tetralogi Fallot. Tetralogi Fallot ya, itu akan menyebabkan darah bersih dan darah kotor di badan kita itu bercampur. Sehingga yang mestinya darah bersih sampai ke otak, ternyata darah kotornya sampai juga ke otak. Sehingga nanti akan timbul bisul di otak. Abses namanya ya. Jadi kalau yang anaknya tetralogi Fallot disuruh operasi, mohon dioperasi. Kalau takut, tapi saya takut kalau dioperasi nanti kenapa-napa. Nah, Anda harus berpikir lebih panjang lagi, karena kalau nggak dioperasi, nanti darah kotornya akan sampai ke otak, nanti akan terjadi bisul atau abses yang besar di otak, dan itu akan menyebabkan dia kejang-kejang. Nah, kalau dia terjadi bisul di otak, harus dioperasi otak. Kalau bisulnya satu bisa dioperasi. Kalau bisulnya banyak gimana di dalam otak sana? Terpaksa diantibiotik dengan lama pengobatan, suntikin antibiotik tiap hari selama minimal 2 bulan. Jadi bayangin 2 bulan dirawat, ya 2 bulan dirawat.
untuk ngatasin itunya, bisul di otaknya. Ya, cukup lama loh itu. Nah, ini ada yang nanya tentang, ini pertanyaan bagus. Kita akan bahas sedikit. Anak saya didiagnosa mengalami, bukan anak saya, ini pertanyaannya. Anak saya didiagnosa mengalami benign Rolandic epilepsy. Apa yang harus dilakukan? Nah, harus kenal dulu. Benign Rolandic epilepsy. Jadi yang tadi saya bilang epilepsi ada yang jinak. Benign artinya jinak. Ya. Jadi kalau benign Rolandic epilepsy, benign artinya jinak, Rolandic itu namanya. Jadi ini adalah epilepsi Rolandic, adalah epilepsi yang jinak. Biasanya muncul antara umur 3 sampai 13 tahun, ya, 3 sampai 13 tahun. Munculnya hampir selalu pada saat tidur. Jadi pertama kali pasti munculnya tidur. Orang tuanya akan bilang, "Ini kejangnya tidur." Nanti besok muncul lagi, selalu lagi tidur. Kejangnya hampir selalu sebelah badan. Jadi biasanya nengok ke satu sisi begitu. Dan kita hampir selalu juga dengar ada suara, gangguan suara, misalnya seperti tercekik, suaranya hilang gitu aja, ya. Jadi bukan yang kejang pakai suara malahan. Jadi suaranya hilang. Nah, kalau di EEG dia khas, dia gambarannya namanya centrotemporospike. Jadi khas tuh gambaran EEG-nya, begitu di EEG langsung nanti ada tulisannya. Sesuai dengan Rolandic. Oh, ada tulisannya. Nah, kalau betul benign Rolandic epilepsy, apakah harus diobati? Nah, ternyata penelitian menunjukkan diobatin nggak diobatin, hampir 100% akan hilang sendiri di umur 12-13 tahun. Oh, jadi diobatin nggak diobatin sama aja. Tapi ada tapinya. Kalau sering, mohon diobati karena memang pada saat dia kejang-kejang sering, tiap malam dia kejang, ya lama-lama dia mengganggu kepandaiannya juga, kognisinya terganggu. Ya, jadi pertanyaannya, apakah benign Rolandic epilepsy harus diobatin? Nggak selalu. Kalau anaknya bagus, perkembangannya baik, semuanya baik, pelajaran nggak terganggu, boleh dipantau. Kalau sering artinya ya kayak tadi, nggak nyampe 6 bulan udah berulang, pelajarannya kok makin turun ya, ayo dong tolong diobatin. Sama boleh nggak diobatin kalau dengan syarat orang tuanya merasa nyaman. Jadi dokternya juga nggak bisa maksain, bilang gini, ini nggak usah diobatin deh gitu. Tapi orang tuanya stres terus tiap hari. Aduh saya stres dok, saya nggak bisa tidur nungguin. Anak saya tiap malam saya tungguin. Yang begitu juga nggak benar juga. Kalau itu nyebabin stres orang tuanya, ya udahlah kita obatin aja. Tapi ada pasien saya yang begitu. Anaknya sih nggak apa-apa, tapi orang tuanya stres banget. Jadi saya lebih pilih ya sudah diobatin. Karena kalau ibunya stres terus, nanti ibunya yang masalah kan. Jadi lebih baik kita obati saja. Itu dia, benign Rolandic epilepsy. Nah, ini pertanyaan yang masuk sebelum, nanti kita akan coba jawab yang ada di Instagram. Tapi ini ada satu pertanyaan yang cukup bagus dari pertanyaan yang masuk di kolom komentar. Apakah masalah apa saja yang bisa terjadi pada anak epilepsi? Wah, ini bagus banget nih pertanyaan. Masalah apa saja yang bisa terjadi pada anak epilepsi? Nah, apakah bisa terjadi gangguan belajar? Pertanyaannya gitu. Betul. Jadi anak dengan epilepsi rentan mengalami gangguan psikologis, perilaku, kognitif artinya kepandaian, neurologis artinya bisa terjadi kelumpuhan, akademis, pelajaran, bahkan masalah sosial artinya pertemanan dengan keluarga. Ya, karena di Indonesia nggak ada yang masih mengucilkan pasien epilepsi. Ada ya. Bahkan di daerah-daerah ada yang kalau di sekolah ada epilepsi, sekolahnya ditutup karena takut ada yang kejang ya. Nah, yang paling perlu diawasi adalah anak dengan epilepsi, terutama yang besar, rentan mengalami depresi dan kecemasan. Jadi tolong dipantau ya, karena memang ada hubungannya dengan, tapi anak yang besar, ada hubungannya dengan perilaku menyakiti diri sendiri atau keinginan bunuh diri karena kecemasannya. Jadi tolong diawasi. Kalau udah mengurung diri, nggak mau ngomong, pantau. Terus kemudian biasanya ada hubungannya sama kepandaian, pelajaran, ya betul. Jadi kalau memang pelajarannya mulai terganggu, tolong dilihat kejangnya masih ada atau enggak. Kalau kejangnya masih ada, ya ayo kejangnya diberesin. Nah, sambil jalan, masalah pelajarannya harus dikomunikasikan ke sekolah, supaya sekolah juga menemukan solusi yang baik. Jangan dibiarin aja, anaknya stres juga. Kok saya udah belajar nilainya jelek terus dimarahin lagi karena nilainya jelek, ya.
Gangguan tidur, epilepsi erat hubungannya sama gangguan tidur. Jadi eh, pastikan diawasi tidurnya, bangunnya teratur. Kalau betul ada gangguan tidur, kasih tahu supaya kita bisa bantu dengan obat-obatan. Nah, yang terbaru bahwa pasien epilepsi baik karena epilepsinya maupun karena obat-obatannya rentan mengalami gangguan tulang ya. Jadi osteoporosis. Makanya nggak usah heran kalau yang belakangan datang ke dokter saraf anak pasien epilepsi dapat vitamin D ya. Tapi anak saya nggak ada epilepsi kok dikasih vitamin D. Iya betul. Sekarang semua dapat vitamin D. Tapi kalau pasien epilepsi dapat vitamin D-nya lebih besar dosisnya. Karena dia memang rentan. Obat-obatannya cenderung menyebabkan osteoporosis. Ya, itu jadi kalau ditanya bisa nggak ganggu ganggu pelajaran? Bisa banget tepatnya. Ya, jadi bantu. Kalau perlu ke psikolog. Bilang, anak saya epilepsi, jadi perlu bagaimana supaya pelajarannya bisa lebih baik. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang masuk di Instagram. Kalau anaknya kaget, terus kaki dan tangan kirinya kayak hentakan pas kejadian, diam sebentar dan langsung senyum. Apa itu kejang? Susah untuk tahunya. Tapi kalau pertanyaannya, kata-katanya begini, ini kata-katanya bercabang. Kan tadi dibilang, kalau kaget, terus kaki dan tangan kirinya kayak hentakan, terus diam sebentar langsung senyum. Bisa kejang nggak? Bisa aja. Bedanya, kalau kejang, mestinya kagetnya itu kejangnya. Jadi mendadak, nggak ada apa-apa, sepi-sepi, kaget, terus tangannya ini senyum. Itu mungkin kejang. Dari kagetnya juga kejang. Tapi kalau dia munculnya kalau kita kagetin, nah itu sih yang masalah ngapain juga dikaget-kagetin. Ya, jadi udah pasti bukan kejang. Ingat, kejang nggak bisa dipicu. Jadi artinya kalau dikagetin muncul, udahlah bukan kejang. Karena kejang kan nggak bisa dipicu. Kedua, jangan kurang kerjaan ya suka ngaget-ngagetin. Anak saya usia 9 bulan kakinya sering bergetar. Apakah termasuk kejang? Nah, kalau getarnya begini ya, kalau kejang biasanya relatif lebih lambat. Jadi gitu. Ada berapa kasus? Biasanya kalau kejang ritmik kok, ya. Jadi gerakannya ritmik. Misalnya nengok gitu ya, biasanya cepet. Bisa nggak pelan? Bisa. Ada yang pelan gini, satu, kerja. Lihat deh, tapi ritmik. Waktunya sama terus, gitu. Kalau cepet gitu, nah ini belum tentu. Kalau kakinya sering bergetar begini, kemungkinan bukan kejang. Itu mungkin namanya klonus. Klonus itu yang kalau kakinya diginiin, gitu ya, terus nanti dia gini, gitu. Ya, itu namanya klonus. Tapi kalau 9 bulan masih ada klonus, hati-hati. Kemungkinan besar bisa menunjukkan keterlambatan motorik. Karena harusnya di umur 9 bulan klonus hilang. Kalau nggak hilang, dia nggak bisa berdiri nanti. Karena pas berdiri kakinya getar-getar. Ya. Apa pemberian sedikit kopi hitam pada bayi bisa mengurangi potensi kejang? Oke. Ini pertanyaan yang sudah diulang-ulang. Jelas nggak ada hubungannya antara kopi dan kejang ya. Jadi kopi silahkan buat orang tuanya aja. Kalau misalnya ada kopi, lebih baik buat orang tuanya sambil nungguin anaknya. Ya, misalnya anaknya sakit, aduh ngantuk, ya udah kopinya buat orang tuanya aja. Kenapa? Kalau anak minum kopi, kopi itu menyebabkan diuresis. Apa ya diuresis? Pipisnya jadi banyak. Ya, jadi kalau anak sakit dikasih kopi bukan tambah baik, dia tambah dehidrasi karena pipisnya jadi banyak. Jadi jangan dikasih kopi. Nggak ada hubungannya deh. Itu saya belum ngomongin tentang kopi bikin itu ya, kopi bikin sakit mah nanti. Udah sakit, tambah sakit mah. Waduh. Apakah bayi yang sudah didiagnosis epilepsi dapat sembuh total? Bisa, tergantung epilepsinya apa. Ya. Anakku diagnosa epilepsi, kalau dipegang tangan atau badan suka kaget, mata gilir ke pinggir sama kepala. Apa itu kejang? Terus dok, kalau misalnya kejang, refleks kalau disentuh ya dok. Prinsipnya sederhana, kalau benar kejang disentuh juga dia nggak ada gerakannya, malah biasa. Ya dia kan gitu terus, karena dia nggak bisa respon. Tapi kalau tiap dipegang dia muncul. Malah kayaknya bukan kejang, kan kalau kejang mendadak. Ya. Apakah kejang demam satu kali harus periksa saraf? Enggak.
Kalau kejang demam harus periksa sebetulnya ke dokter anak. Nggak harus ke dokter saraf anak. Bisa ke dokter anak. Nah, oke, ini ada pertanyaan. Ini pertanyaan bagus sebenarnya tentang kejang demam. Kalau kejang demam, apakah bisa jadi epilepsi? Ya, kejang demam apakah bisa jadi epilepsi? Ada. Ya, nih saya bacakan. Ada faktor risiko di mana kejang demam bisa menjadi epilepsi di kemudian hari. Kapan harus takut kejang demam jadi epilepsi? Nomor satu, kalau ada kelainan saraf atau perkembangan yang jelas sebelum kejang demam pertama. Jadi ini anak udah ada kelainan di otak dulu, misalnya terlambat perkembangan lah, anaknya kaku lah, anaknya lumpuh sebelah gitu. Terus dia baru kejang demam. Itu mungkin tendensi akan terjadi epilepsi. Ya, jadi kapan mungkin terjadi epilepsi? Satu, kalau ada kelainan saraf atau perkembangan yang jelas sebelum kejang demam pertama. Satu. Kedua, kalau kejang demamnya kompleks. Kompleks itu kejangnya sebelah badan, atau lebih dari 15 menit, atau sehari lebih dari sekali. Jadi misalnya sehari ini kejang udah 2 kali, 3 kali. Itu salah satu petunjuk mungkin loh. Bukan pasti loh. Ini mungkin suatu hari terjadi epilepsi. Ketiga, kalau ada riwayat epilepsi pada orang tua atau saudara kandung. Jadi misalnya anaknya yang satu epilepsi, yang satu kejang demam. Nah, yang kejang demam mungkin nanti suatu hari jadi epilepsi. Yang keempat, kalau kejang demamnya setahun lebih dari 4 kali. 1 tahun lebih dari 4 kali. Hati-hati, mungkin bisa merupakan petunjuk terjadi epilepsi. Kalau kombinasi itu semuanya ada, kemungkinan epilepsinya 49%. Tadi 4-4-nya ada, itu kemungkinan epilepsinya 49%. Kalau cuma ada satu, sebetulnya cuma sekitar 10%. Ya, jadi kalau ditanya mungkin nggak? Mungkin ya. Malam dok, saya dari Jogja. Anak saya kejang mioklonik. Oleh Prof diberi epilepsi. Aduh, salah sebut lagi. Asam valproat. Tadi dihapus. Nggak boleh sebut merek. Tapi kaget saat tidurnya masih. Kejang epilepsi mioklonik apakah lama ya dok pengobatannya? Ya, jadi mioklonik ini salah satu yang cukup sulit diobati. Bukan berarti nggak bisa ya. Salah satu yang cukup sulit diobati. Kadang kita kesulitan, kadang butuh lebih dari 1 obat, kadang butuh 2 obat, kadang butuh 3 obat. Pastikan apakah miokloniknya ini termasuk spasme infantil atau bukan. Karena kalau spasme infantil ada pengobatan lain yaitu steroid. Bisa untuk menyetop kejangnya. Walaupun angka keberhasilan juga nggak 100%. Tapi ada solusi. Kalau memang masih kejang, intinya ayo naikin terus dosisnya sampai mentok. Kalau udah mentok masih kejang, ayo kita cari obat lain. Berarti obat yang itu gagal. Kalau minum obat kejang tanpa makan atau minum susu bolehkah? Tergantung obatnya. Kalau obatnya asam valproat harus makan. Namanya aja asam valproat. Namanya asam aja. Namanya juga asam. Jadi artinya harus makan dulu kalau nggak sakit mah. Kalau yang lain enggak lah. Boleh kok sambil nggak makan. Kenapa epilepsi sering kambuh dalam keadaan tidur? Epilepsi sebetulnya kalau ditanya kambuhnya bisa kapan aja. Tapi memang ada epilepsi yang timbulnya pada saat tidur, kebanyakan begitu. Dan memang sebagian besar epilepsi walaupun bukan yang munculnya saat tidur aja, tapi pada saat ngantuk memang dia biasanya muncul. Makanya pasien epilepsi nggak boleh kurang tidur ya, harus tidurnya cukup. Pastikan tidurnya cukup. Karena kurang tidur adalah salah satu penyulit, pemicu kejangnya jadi banyak. Epilepsi menularkah? Oh, jelas tidak. Jadi epilepsi jelas banget tidak menular ya. Dicatat tidak menular. Jadi nggak usah takut. Kena air liurnya nular nggak? Enggak lah, pasti tidak menular. Tapi kalau penyakit lain bisa menular lewat air liurnya. Jadi hati-hati kalau benar kena air liurnya ya cuci tangan, nggak sampai segitunya ya. Epilepsi pada bayi high risk cerebral palsy apakah permanen? Nah, gini. Tingkat kesembuhan epilepsi sendiri sebetulnya nggak 100%. Jadi kalau dari semua epilepsi dikumpulkan, rata-rata tingkat kesembuhannya yang sembuh ya nanti sekitar ada yang bilang 60, ada yang bilang 70, ada yang bilang 75%. Yang sisanya 25%, 30% menetap sampai di kemudian hari. Tapi ada ciri-ciri bahwa anak ini kemungkinan lebih sulit sembuh. Ya,
Salah satunya adalah kalau ada kelainan atau gangguan yang jelas di otaknya. Jadi kalau cerebral palsy ini terus terang pasti ada kelainannya dong di otak. Kalau nggak mungkin cerebral palsy. Jadi di otaknya pasti ada yang terganggu, pernah terdampak oleh sesuatu sehingga ngalamin kerusakan. Nah, kalau dia betul ada kerusakan di otaknya dan nyata, misalnya di MRI kelihatan, memang minta maaf tingkat kesembuhannya jadi lebih rendah. Bukan berarti nggak bisa bebas kejang loh, tapi memang punya tendensi bisa-bisa saja suatu hari di stop, nanti kapan-kapan bisa kambuh lagi, kapan-kapan bisa kambuh lagi, gitu ya. Bukan berarti harus susah diobatin, tapi mungkin bisa berulang. Kemarin dokter nggak resepin vitamin D. Vitamin D biasanya kita resepin pada semua anak, tapi kalau yang memang formula ya, dan formulanya cukup banyak, biasanya ya terus terang nggak terlalu perlu, karena di formula sudah ada vitamin D-nya. Saya nggak bilang bahwa lebih baik formula. Saya nggak bilang lebih baik formula. Enggak. Tapi kalau memang kebetulan harus menggunakan formula karena nggak bisa ASI, dan ternyata formulanya cukup banyak, ya dia vitamin D-nya udah cukup. Tapi kalau yang ASI jelas lebih baik ASI. Nah, tolong ditambahkan vitamin D. Vitamin D dosisnya sebetulnya kalau untuk pencegahan bisa di 400 sampai 600 international unit per hari. Ada merek drop yang cuma setetes itu. Apakah ada pantangan makan untuk anak epilepsi? Nggak ada. Makan sepuas-puasnya, ya. Makan yang enak-enak. Yang paling penting dipantau bukan makanannya. Yang paling dipantau adalah gizinya. Karena kalau gizinya kurang, si otaknya kan nggak dapat makanan yang baik, ya jelas otaknya juga belum tentu bisa membaik. Vitamin apa yang dibutuhkan anak epilepsi tadi? Vitamin D ya. Kalau vitamin D pada yang anak epilepsi kelihatannya harus butuh lebih besar, biasanya butuhnya sekitar 800 international unit. Anak saya kejang satu hari bisa sampai 2 sampai 4 kali. Saya harus bagaimana? Oke. Epilepsi konsepnya sederhana. Di luar yang kita lihat, ada banyak lagi yang kita nggak lihat. Bayangin kalau kejangnya bentuknya bengong, tapi cuma setengah detik, apa 1/10 detik. Saya jamin nggak ada yang lihat, karena cuma miring gini doang. Ya, jadi sebetulnya jangan panik kalau satu hari ini kok 2 sampai 4 kali. Sebetulnya jangan panik karena sebetulnya di luar itu ada lagi yang lebih banyak. Tapi kalau memang betul masih banyak, kontrol teratur. Tanya dokternya, karena harusnya kalau masih kejang, ya ayo dinaikin lagi dosisnya. Sebagian besar obat kejang bisa dinaikkan per minggu. Jadi seminggu sekali kita naikin. Kejang lagi, ya naik lagi. Kejang lagi, naik lagi. Kejang lagi, naik lagi. Kok udah mentok masih kejang? Ya ayo kita cari obat baru lagi. Apakah tiap kejang harus dirawat? Oh, jelas tidak. Ya, jadi apakah tiap kejang harus dirawat? Enggak juga. Yang harus dirawat yang kayak apa? Yang dirawat kalau kejangnya lama, ya. Kalau kejangnya lama, yaitu lebih dari 15 menit biasanya kita bilang. Atau di antara kejangnya pendek-pendek nih, tapi di antara kejang dia nggak sadar. Itu artinya kejangnya sebenarnya lama. Bukan pendek-pendek, kelihatannya aja pendek-pendek. Tapi selama dia nggak sadar tuh kemungkinan besar otaknya masih kejang. Jadi kalau kejangnya pendek-pendek, tapi dia sulit dibangunkan, kesadarannya kelihatannya terganggu, nah itu juga harus dirawat. Kejang lebih dari 15 menit, sebaiknya sih dirawat. Kalau pendek-pendek aja, seperti saya tadi bilang di awal, sebagian besar kejang nggak nyampe, bahkan nggak nyampe menit, banyakkan detik. Rasanya berjam-jam. Karena stres lah ya, kalau lihat anak sendiri kejang, bohong kalau nggak stres. Ya. Anak saya kejang usia 14 hari, sampai sekarang usia 14 bulan. Kejang 3 kali, minum asam valproat 2 kali. Apakah benar pengobatan sampai usia 2 tahun? Bukan, pengobatannya sampai 2 tahun sampai 2 tahun bebas kejang, ya. Sampai 2 tahun bebas kejang, bukan sampai umur 2 tahun, sampai 2 tahun bebas kejang. Jadi kalau sampai sekarang masih ada nggak? Kalau dibilang masih ada kejang, ya berarti titik nolnya aja belum tercapai. Apakah saat bertambah berat badannya berarti dosis obat juga bertambah? Yes, anjurannya begitu. Kalau kejang yang ringan sebenarnya nggak harus, tapi kita pukul rata sebaiknya kalau berat badannya naik, ikut naik. Karena dosis-dosis obat kejang itu sesuai berat badan. Kalau untuk merek obatnya nggak sama, terus nggak apa-apa. Di Indonesia ini nggak selalu tiap obat mereknya bisa ada terus. Ya, jadi kadang-kadang biasanya kita dapatnya A, toto A si A habis. Tapi ada nih si B yang isinya sama dengan si A tadi, boleh.
Yang terbaik sama mereknya. Tapi kalau nggak ada merek yang sama, nggak apa-apa asal isinya sama. Ya kalau kalau nungguin nungguin yang si A tadi ada, jangan-jangan lama lagi. Kayak dulu ada phenobarbital pernah habis berapa lama itu? 6 bulan ada kali ya. Kalau nungguin udah keburu kejang terus. Semalam dok, kemarin anak saya sempat kambuh kejangnya setelah minum obat. Tapi kemarin sepertinya kejang karena kecapean, kurang tidur. Lalu dinaikkan dosisnya, apakah boleh dicoba untuk tetap dosis yang lama? Saya selalu bilang gini, kalau dia udah lama nggak kejang, misalnya let's say dia udah 1-2 bulan dok nggak kejang, tiba-tiba kok kemarin kejang lagi ya, menurut saya bukan dosisnya yang harus dibetulin. Pertanyaannya kenapa dulu kok dia udah bagus-bagus kemarin sekarang kambuh? Apa? Kurang tidur. Kan yang sering bikin kejang kambuh kurang tidur, main gadget terus, kepanasan, panas matahari berlebihan, sinarnya berlebihan, kecapean. Kalau betul, ya itu dulu yang diperbaiki. Ya, bukan obatnya yang diperbaiki. Tapi kalau benar kambuh lagi ya sudahlah, naik dosisnya. Jika ada kejang dan dilakukan EEG, sebaiknya EEG biasa atau long term? Kak, enggak, EEG selalu EEG biasa dulu. EEG long term itu kalau kita curiga nih, anaknya jelas kita lihat videonya kejang. Tapi kok EEG-nya normal terus ya? Kalau EEG-nya normal terus kan kita harus cari penjelasan dong. Ini benar kejang apa bukan? Nah, kita butuh EEG long term. Tapi kalau udah jelas memang dilihat mata kepala, oh ini memang kejang kok, udah jelas. Mau EEG normal nggak apa-apa, nggak usah diulang-ulang long term. Itu biasanya kalau yang kejangnya nggak jelas. Ya. Apakah ada makanan atau vitamin yang dapat membantu memperbaiki kerusakan otak anak epilepsi? Kerusakan otak sifatnya permanen. Jadi artinya tugasnya obat ini sebenarnya menyetop kejangnya. Gini, jadi supaya simpel gini. Jadi epilepsi ini pada dasarnya kan ada kerusakan di otak. Kerusakan otak ini permanen sebetulnya. Jadi apakah ini bisa sembuh kerusakannya? Harusnya nggak bisa. Nah, tapi dengan dikasih obat, kejangnya berhenti kan? Sehingga otaknya diberikan waktu untuk mengorganisasi ulang, reorganize, reset, men-setting ulang. Nah, gitulah istilahnya. Ya, jadi sebenarnya cuma memberikan waktu. Butuhnya memang 2-3 tahun untuk bisa otak ini organisasi ulang atau setting ulang. Ya, jadi yang rusak biasanya tetap rusak. Apakah perlu vitamin atau makanan? Enggak juga. Tapi memang untuk bisa otak bisa berfungsi dengan baik, kan prinsipnya plastisitas otak. Otak yang rusak tetap rusak. Otak yang sehat akan mengambil alih bagian yang rusak. Jadi nanti bagian yang sehat akan mengambil alih bagian yang rusak. Gimana caranya bagian yang sehat ini bisa ngambil alih? Satu, nggak boleh kejang. Kedua, harus distimulasi dengan baik. Dan ketiga, harus gizinya baik. Jadi yang paling penting gizinya. Apakah obatnya harus tepat waktu? Ya, daripada nanti dibilang boleh nggak tepat, nanti nggak tepat terus ya. Jadi kalau bisa harus tepat. Nah ini misalnya kayak gini, minum obatnya 3 kali sehari. Biasanya minum jam 7 pagi, 12 siang, dan jam 6 sore. Nah ini udah nggak tepat. Kenapa? Kalau 3 kali sehari ya mestinya jam berapa? Jam 6, jam 2, jam 10 mestinya. Ya, jam 6 pagi, jam 2 siang, jam 10 malam. Kalau kayak begini cara minumnya 7 pagi, 12 siang, jam 6 sore, lihat dong, yang dari 6 sore sampai 7 pagi jauh banget loh jaraknya. Itu 12 jam lebih. Kejang nanti di situ karena obatnya nggak cukup. Ya kan? Jadi di situ ada gap di mana dosis obatnya udah habis tapi belum minum lagi. Jadi kalau bisa tepat waktu. Wow, banyak sekali pertanyaannya. Uh, Sorry ya, lagi ada motor-motor lewat. Anak saya kejang demam, berbahaya atau tidak? Enggak. Kalau kejang demam enggak berbahaya. Saya pernah kejang demam, ya. Jadi kejang demam enggak usah takut. Terus kemudian anak saya kejang setelah imunisasi, berbahaya atau tidak? Tergantung kata-kata itu. Jadi gini, kalau kejangnya setelah imunisasi, habis itu dia demam terus dia kejang, itu biasa aja. Itu anggapannya kejang demam, bukan karena epilepsi dan bukan karena imunisasinya. Tapi memang ada epilepsi yang memang sudah bawaan sebetulnya. Yang muncul biasanya setelah habis imunisasi. Jadi bukan gara-gara diimunisasi terus dia kejang. Atau, oh ini bakatnya muncul sih gara-gara disuntik. Enggak, itu memang udah tinggal nunggu waktu aja keluar. Tapi biasanya bertepatan dengan sehabis imunisasi. Itu ada yang kejang seperti itu. Tapi itu jarang banget. Dan kalau betul itu kejangnya epilepsi, ya itu
bisa berbahaya. Tapi kalau kejangnya karena demam, habis imunisasi terus dia demam, terus dia kejang, itu kan kejang demam, itu nggak berbahaya. Bagaimana kalau kejang ditemukan saat remaja atau dewasa? Nah, tetap harus dicari penyebabnya apa, tapi kita harus hati-hati kalau ditemukannya remaja atau dewasa di atas 13 tahun, biasanya kita harus tahu bahwa ada tendensi kemungkinan lebih kecil untuk bisa sembuh. Saya nggak bilang nggak bisa sembuh ya, tapi angka kesembuhannya memang agak sedikit lebih merosot kalau memang ditemukannya pada remaja atau dewasa. Anak saya dari dalam kandungan sampai umur 6 tahun, kalau setelah ngulet tangan dan kakinya bergetar. Apakah itu kejang? Kelihatannya enggak ya, karena kan habis ngulet. Kemungkinan besar itu tadi yang saya bilang, mungkin keterlambatan perkembangan itu sih, sehingga dia ada getar-getar begitu. Apakah nanti boleh vaksin COVID nggak? Belum tahu ya. Untuk anak aja belum ada penelitiannya. Ya. Anak yang bagus untuk epilepsi, misalnya untuk gizi yang baik, makannya apa? Apa aja, sama seperti anak lain. Jadi nggak ada pantangan, nggak ada bedanya ya. Nah, anak saya sudah usia 5 tahun sudah operasi kolostomi 2 tahun yang lalu. Sekarang obatnya sudah 4 macam, masih ada kejang tiap hari. Apalagi yang harus dilakukan? Pilihannya tinggal obatnya diganti-ganti. Kalau masih kejang juga, kan udah operasi, tinggal obatnya diganti-ganti. Kalau masih kejang juga, ya harus dipikirkan opsi namanya diet ketogenik ya, bukan diet keto-ketoan itu. Nah, ada diet khusus ketogenik untuk memang pasien epilepsi. Kenapa kejang 15 menit baru berbahaya? Bukannya lebih dari 5 menit bisa bikin brain damage? Enggak gitu. Jadi sebenarnya terjadi kerusakan otak kalau di atas 15 menit. Tapi kalau kejangnya lebih dari 5 menit, biasanya akan berlanjut sampai jadi 15 menit gitu kata-katanya. Jadi kalau dia kejangnya udah 5 menit lebih, biasanya itu punya tendensi untuk jadi 15 menit. Nanti 15 menit beneran bahaya. Apakah kalau anak suka kejang ternyata karena ada tumor di kepala bisa, waduh lanjutannya mana nih? Apakah kejang bisa karena tumor di kepala? Bisa. Tapi ya diagnosanya sebetulnya bukan epilepsi, itu sebenarnya tumornya dong diagnosanya. Untuk obat merek Sabril dianjurkan nggak ya? Itu bisa, tapi tergantung ininya ya, tergantung epilepsinya tipe apa. Nggak semua cocok dengan itu. Ya. Berapa lama jarak perlu EEG ulang? Harusnya sih nggak ada kata-kata begitu. Tapi kalau ada perubahan bentuk kejang, atau kita mau ngasih obat kejang baru, kita bingung ini mau tipe yang mana ya obatnya, nah, itu salah satunya dengan di EEG, kita bisa tahu. Apakah EEG hanya bisa dilakukan maksimal 2 kali 24 jam setelah kejang? Betul, yang terbaik 2 kali 24 jam. Tapi kalau nggak bisa, ya sudahlah, secepatnya diperiksa, sudah cukup baik ya. Wow, waktunya kelihatannya udah habis ini, udah 1 jam ya. Masih banyak sekali pertanyaan, tapi kalau misalnya memang ada pertanyaan, nggak apa-apa, silahkan di direct message, saya akan coba jawab. Atau nanti kalau video ini sudah saya tampilkan di Instagram, di YouTube, silahkan kalau mau ditanyakan di kolom komentar. Oke, ya mudah-mudahan tanya jawab hari ini bisa menjelaskan banyak hal tentang epilepsi. Karena memang epilepsi ini ya begitu banyak hal, begitu variasi dari A sampai Z, mungkin balik lagi ke A, balik lagi ke Z, saking banyaknya, sehingga nggak mungkin cukup dalam 1 jam. Tapi intinya kalau memang sudah didiagnosa epilepsi, mohon kontrol teratur dan mohon minum obat yang teratur, sehingga epilepsinya bisa diatasi dengan baik dan tidak menimbulkan efek samping akibat obatnya. Oke, buat yang orang tua yang anaknya menderita epilepsi, tetap semangat, jangan patah semangatnya. Epilepsi bisa disembuhkan, bisa diobati, dan apapun yang terjadi, mereka anak-anak kita kan. Jadi bukan saatnya buat kita untuk menyerah, karena mereka adalah generasi penerus yang patut kita jaga sehingga harus bisa mendapatkan tumbuh kembang yang optimal. Oke, ingat jangan menyerah, tetap semangat. Kita ketemu lagi di minggu depan dengan topik Instagram Live yang berbeda. Salam sejahtera, selamat malam.